Jadi yang memalukan bagi Aceh, wahai channel hikmah, itu apabila ada orang Aceh yang berzina. Ada orang Aceh yang suka mabuk-mabukan. Ada orang Aceh yang suka narkoba. Ada orang Aceh yang korupsi. Ada orang Aceh yang nepotisme. Ini yang memalukan bagi masyarakat Aceh. Yang memalukan bagi Aceh yang seperti ini. Bukan orang yang percaya kepada Yesus, Anda bilang malu. Orang yang pindah agama, Anda bilang malu. No, agama itu pilihan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Saudara dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, sakit, penyakit, ataupun dari virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, yaitu virus COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, seperti biasanya, saya tetap mengajak saudara untuk menempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Berpikirlah secara akal sehat. Berpikirlah dengan akal yang jernih. Hilangkan ego, hilangkan rasa benci, rasa sombong, rasa amarah, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Kali ini Bapak Ibu, saya akan membaca satu komentar, di mana yang komentar ini saudara kita dari Islam. Beliau orang Aceh. Dari mana Bang Pendi tahu kalau beliau orang Aceh? Dari komentar beliau, saya tahu kalau orang ini adalah orang Aceh. Namanya Channel Hikmah. Beliau berkata kepada saya, baca Matius 7, 21-23. Nah, lalu dia bilang, Bek pengen kata neraka kah? Pegah hadro awak Aceh loh. Jadi artinya Bapak Ibu, jangan dengan uang kamu masuk neraka. Pegah hadro awak Aceh loh. Bilang lagi kamu ini orang Aceh. Kamu murtad kah? Bek pulau-pulau dan Aceh kah? Kamu sudah murtad, jangan kamu jual-jual nama Aceh. Aceh gepejuang dengan darah kalimah Allah. Maka haji, bek ka pulau-pulau dan Aceh. Aceh berjuang dengan kalimah Allah katanya. Jangan kamu jual-jual nama Aceh. Lebih-lebih daerah Birun, apalagi kamu mengaku dirimu orang Birun, Aceh Utara, nyan keng tat manteng Islam. Di daerah Birun itu kuat sekali agama Islam, sangat kental dengan Islam. Beka coba-coba kajak pemurtad Hanasi. Jangan kamu coba-coba untuk memurtadkan orang Birun. Tidak akan bisa. Ini lucu sekali Bapak Ibu. Jadi kalau saya ingin katakan, saya yang murtad, saya yang percaya kepada Yesus, atau orang lain yang percaya kepada Yesus, dia yang sibuk, dia yang marah-marah, dia yang menghina, dia yang mencaci maki saya. Jadi nggak ada gunanya. Nah, harusnya Anda berpikir, kenapa sih saya bisa percaya kepada Yesus? Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian saya di channel-channel yang lain. Kenapa saya bisa percaya kepada Yesus? Salah satunya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba lihat di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak Anda jumpai, wahai channel hikmah. Jadi Anda harus berpikir secara jernih, berpikir secara akal sehat. Kalau kata Buya Syakur Yasin, berpikirlah secara kritis, jangan takut murtad. Itu kata Buya Syakur Yasin. Jadi channel hikmah, Anda jangan marah karena saya masuk Kristen. Anda jangan tersinggung karena saya menjadi pengikut Yesus. Anda jangan kegeeran
karena saya menjadi pengikut Yesus. Anda harus cari tahu kenapa saya bisa percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen, bahkan saya menjadi seorang evangelis, menjadi penginjil. Nah, ini yang harus Anda cari, bukan Anda marah-marah di komentar channel Injil Kabar Baik Habaget. Saya sudah katakan, bila Anda tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, tinggalkan channel Injil Kabar Baik Habaget daripada Anda berdosa. Nah, kenapa berdosa? Karena selalu cacian, makian, hinaan. Tidak senang dengan orang lain. Itu membuat pikiran kita tidak enak. Membuat pikiran kita tidak nyaman. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita di dalam diri kita ketika kita tidak senang dengan orang lain. Makanya saya katakan, bukalah hati dan pikiran sedikit saja untuk mencari kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan, bukan dengan agama. Agama, tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Termasuk agama kekristenan, termasuk agama Kristen, tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Maka di setiap kitab suci tidak pernah ada satu ayat pun yang berkata kita ini diselamatkan oleh agama. Tidak ada. Baik kitab suci saya sekarang maupun kitab suci yang saya imani dulu. Tidak ada. Nah, jadi yang sangat menarik Bapak Ibu, dia marah dengan pengen kata neraka kah? Jangan dengan uang kamu masuk neraka. Jadi dia berpikir saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus karena ada orang yang bayar. Karena dibayar. Memang ini yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Selalu disebarkan hoax, disebarkan isu, disebarkan berita bahwa orang Islam masuk Kristen itu karena dibayar, itu karena uang. Tidak, saya sudah sering sekali bersaksi mengapa saya menjadi orang Kristen. Bahkan awal-awal saya menjadi orang Kristen itu sangat pahit sekali hidup saya. Tidak ada orang yang memberi uang, bahkan tidak ada orang yang mau terima saya ketika saya masuk agama Kristen. Kenapa? Karena mereka berpikir saya ini orang Aceh, dan Aceh itu sangat kental dengan agama Islam. Islam sangat kuat di sana. Jadi ketika saya ikrar, saya beritahukan kepada teman-teman di media sosial, di Facebook pada tahun 2015 akhir, saya berkata saya ingin masuk Kristen. Ada tidak orang yang mengajarkan kepada saya man huwa Yasu'a, who is Jesus, siapa itu Yesus? Tidak ada orang Kristen yang mau menanggapi komentar saya di grup. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Bahkan oleh admin Kristen saya disingkirkan, dikeluarkan dari grup itu. Kenapa? Karena menurut dia nggak mungkin. Ini kok tiba-tiba mengeluarkan statement ingin percaya kepada Yesus. Sementara hari-hari yang lalu saya sangat sering menghina kekristenan, mencaci maki kekristenan, mencaci maki Yesus. Tapi kok tiba-tiba saya keluarkan statement saya ingin percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh. Nah, jadi channel Hikmah, hilangkan prasangka busuk saudara. Hilangkan prasangka itu. Nah, carilah dulu kebenarannya. Nah, benarkah orang dari Islam masuk Kristen itu karena uang atau bukan? Setiap orang dari agama seberang Bapak Ibu selalu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh channel Hikmah ini, bahwa orang masuk Kristen itu karena dikasih uang, dikasih rumah, dikasih perempuan, dikasih jabatan. Tidak ada, justru sebaliknya. Orang Kristen yang masuk ke sana yang mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, yang mendapatkan fasilitas yang didudukan itu, bukan dari Islam ke Kristen. Dari Islam ke Kristen itu khusus mencari kebenaran. Karena kebenaran hanya didapat di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, yaitu surga menanti orang yang percaya kepada Yesua HaMasiah. Nah, dia berkata, dia disuruh membaca Matius 7, 21, 23 Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, perhatikan channel Hikmah. Orang yang berseru kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan saja, belum tentu masuk surga. Apalagi orang yang tidak berseru. Apalagi orang yang menyangkal. Bagaimana lagi? Apalagi orang yang menghina Yesus. Orang yang mencaci maki Yesus. Nah, orang yang berseru saja belum tentu masuk surga. Bagaimana dengan Anda yang menyangkal Yesus Tuhan? Bagaimana dengan orang di sekitar Anda yang menghina Yesus? Bagaimana orang yang di sekitar Anda yang mencaci maki Yesus? Lebih-lebih lagi tidak masuk surga. Tapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, inilah. Nah, jadi Anda jangan melihat ayat
yang di dalam Alkitab itu dengan perspektif Anda, dengan pikiran Anda, dengan mata Anda. Tapi pandanglah ayat Alkitab itu dengan cara Alkitab, bukan dengan cara Anda, tapi dengan cara Alkitab. Nah, dia bilang lagi kepada saya, Bapak Ibu, jangan jual-jual nama Aceh. Publo nan Aceh. Jangan jual-jual nama Aceh lah. Saya kan tidak menjual nama Aceh. Memang saya ini orang Aceh. Masa saya orang Aceh, saya bilang saya orang Jawa. Masa saya orang Aceh, saya bilang orang Chinese, diketawain karena kulit saya hitam. Nah, kalau saya bilang orang Cina, kan diketawain saya. Hitachi, hitam tapi Cina, diketawain. Karena saya bukan orang Cina. Kalau saya berkata bahwa saya ini orang Batak, lebih-lebih lagi diketawain. Memang saya orang Aceh, lahir di Birun. Orang Aceh tok, lo ngurung Aceh tok. Saya ini orang benar-benar orang Aceh. Jadi nggak mungkin saya katakan saya ini orang di luar Aceh, bukan. Nggak mungkin saya katakan saya ini bukan orang Aceh, saya ini orang Batak, saya ini orang Chinese, saya ini orang Sunda, saya ini orang Jawa. Tidak mungkin. Saya ini orang Manado, lebih-lebih lagi tidak mungkin. Karena saya orang Aceh, maka saya berkata saya ini murtadin dari Aceh, bukan menjual nama Aceh. Memang ketika saya mengatakan saya ini dari Aceh, apakah saya menjual nama Aceh? Kan enggak. Nah, jadi yang memalukan bagi Aceh, wahai channel Hikmah, itu apabila ada orang Aceh yang berzina, ada orang Aceh yang suka mabuk-mabukan, ada orang Aceh yang suka narkoba, ada orang Aceh yang korupsi, ada orang Aceh yang nepotisme. Ini yang memalukan bagi masyarakat Aceh, yang memalukan bagi Aceh yang seperti ini. Bukan orang yang percaya kepada Yesus Anda bilang malu, orang yang pindah agama Anda bilang malu. No, agama itu pilihan. Seharusnya sebagaimana saya katakan tadi, Anda harus cari tahu kenapa sih banyak sekali akhir-akhir ini orang yang pindah agama. Ada apa? Bahkan di dalam iman Anda, di dalam agama Islam, Bapak Ibu tidak boleh kita bertanya secara detail. Tidak boleh. Nanti kita akan bahas. Nah, kenapa tidak boleh bertanya secara detail di dalam Islam? Tidak boleh. Disangka kalau kita bertanya terlalu detail, terlalu tajam mengenai Islam, ustadz atau guru yang kita tanyakan itu berpikir kita ini murtad, Bapak Ibu. Maka tidak boleh bertanya terlalu dalam mengenai Islam. Nah, dan dia berkata lagi, di daerah Birun, daerah saya itu, Bapak Ibu, Islam itu sangat kental. Islam sangat kuat. Dan dia meminta kepada saya, jangan memurtadkan orang lain. Nah, ini juga perlu Anda ketahui bahwa saya tidak pernah memurtadkan orang lain. Kalau Anda tahu bahwa hari ini ada orang Aceh yang kirim pesan kepada saya, kalau dia ingin percaya kepada Yesus karena sudah muak dengan agama ini. Dia berkata kepada saya, Bang Pendi, saya ingin percaya kepada Yesus, tolong bimbing saya. Bang Pendi, saya ingin masuk Kristen, tolong bimbing saya. Saya sudah muak dengan semua ini. Saya sudah muak dengan semua ini. Saya sudah muak dengan agama yang tidak tahu arah tujuannya. Ini orang Aceh, orang Aceh asli yang WA Lung dalam 2 uronyo. Ini orang Aceh asli, Bapak Ibu, yang WA saya dalam 2 hari ini. Dia ingin percaya kepada Yesus. Cuma saya belum menanggapi secara serius. Saya bilang kepada orang ini, masuk Kristen percaya kepada Yesus tidak seperti kita membolak-balik telapak tangan. Tidak. Saya berkata lagi, masuk Kristen itu tidak ada yang bayar, tidak dibayar. Bahkan takutnya kalau motivasi kamu salah, saya takut kamu kecewa nanti setelah kamu menjadi orang dan menjadi pengikut Kristus. Ini jawaban saya. Saya bilang, kamu berpikir dulu, berdoa dulu. Benarkah kamu sudah bulat ingin masuk Kristen? Hatimu sudah bulat ingin percaya kepada Yesus? Kalau sudah bulat, saya akan telepon kamu. Kalau tidak, renungkan baik-baik. Karena masuk Kristen tidak seperti kita membolak-balikkan telapak tangan. Nah, yang lebih lucunya lagi, Bapak Ibu, di channel Hikmah, di komentar channel Hikmah, ada orang Aceh lain yang membalas komentar dia. Lahir baru. Dia bilang, singa beh, lung bahas komentar. Nah, ini orang Aceh, Bapak Ibu. Orang Aceh Raya, orang Aceh besar dia ini. Lalu dibilang sama channel Hikmah, nomor WA kah kekirim ke bangai sabi kah gam. Artinya Bapak Ibu, nomor WA kamu kirim ke saya. Jangan bodoh sekali kamu gam. Jangan bodoh sekali kamu laki-laki. Nomor WA-mu kirimkan ke saya. Dia minta nomor WA lahir baru untuk kirim ke dia, supaya dia tidak bodoh dan tidak dibodoh-bodohin selalu, katanya. Nah, lalu lahir baru berkata, netizen lahir baru berkata, Bapak Ibu, dia orang Aceh. Saya lihat dari bahasanya ya. Dia bilang, channel Hikmah, yang kabenge. Kenapa kamu marah?
Orang lain yang percaya kepada Yesus, kamu yang marah. Lon pih urang Aceh sit long awa Aceh Raya. Saya ini juga orang Aceh. Saya ini orang Aceh besar, kata dia. Kata netizen lahir baru. Jadi dia bilang, Bapak Ibu, pu yang kabenge. Kenapa kamu jadi marah? Orang gob yang percaya ke Yesus, dro ke yang benge. Orang lain percaya ke Yesus, kamu yang marah. Long pih urang Aceh, saya juga orang Aceh. Long awa Aceh Raya, saya ini orang Aceh besar, dia bilang. Dijawab oleh channel Hikmah, Bapak Ibu. Nyokah awa Aceh Raya, ikah pu kafi pu Islam kah? Jadi artinya Bapak Ibu, kalau memang kamu orang Aceh besar, kamu ini kafir atau Islam. Nyo kafe, nyak kubut ke. Kalau kamu orang kafir, aku ingin memberikan pelajaran kepada kamu. Mengajari kamu artinya. Istilahnya Bapak Ibu. Nyo Islam, sengak manteng kah? Be ikut campur. Artinya kalau kamu memang orang Islam, kamu diam aja, jangan ikut campur. Nah, jadi saya biarkan mereka membalas di situ, Bapak Ibu. Saya tidak ikut campur. Karena saya sudah banyak sekali menjawab kenapa saya menjadi orang Kristen. Karena tuduhan demi tuduhan yang didudukan oleh saudara kita umat Islam itu tidak mendasar. Tidak fakta. Dan itu terlalu mengada-ngada. Makanya tuduhan yang didudukan itu tuduhan yang berdasarkan kebencian, bukan tuduhan yang berdasarkan fakta. Maka tidak mendasar tuduhan itu. Maka dari itu dia berkata, disuruh baca kepada kita semua Bapak Ibu, Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan saja tidak masuk surga, apalagi orang yang menyangkal Yesus, orang yang menghina Yesus, orang yang mencaci maki Yesus, orang yang membenci Yesus, yang membenci anak-anak Tuhan, dan membenci kekristenan. Lebih-lebih lagi tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, cium bau surga aja tidak akan. Nah, inilah video singkat dari saya Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada kita. Tetap berdiri teguh sekalipun ada badai. Berdirilah teguh di atas pondasi iman yang benar. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.